umat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini berada di rumah. Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita kita menyanyikan Mazmur 100. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu biasa dengan tema diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Setelah kita merayakan Minggu Trinitas, saat ini kita memasukin Minggu biasa. Di minggu ini kita merayakan kehidupan sehari-hari dalam tuntutan kasih Allah. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma 5 ayat 1 menuliskan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Allah yang juga berkenan memakai kita menjadi utusannya di tengah dunia ini untuk menghadirkan damai sejahtera bagi sekitar kita.
untuk dapat menjadi utusan Allah yang menghadirkan tanda-tanda kerajaannya, maka kita pun harus hidup di dalamnya. Untuk itu, marilah kita pergunakan waktu ini untuk memeriksa kembali kehidupan yang sudah kita lalui. Dengan sungguh-sungguh mengakui dan menyesal segala perbuatan salah kita di hadapan Tuhan. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, walaupun kita kebaktian secara online, untuk tetap memuliakan akan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepadamu mohon ampun, baik dosa sengaja maupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun sikap dan perilaku kami yang kami perbuat kepada teman, kepada orang tua, terlebih kepadamu ya Bapa. Mohon Engkau ampuni kami. Bersihkanlah hati nurani kami dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Roma pasal 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam nama Yesus Tuhanku sudah dosaku, ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagiku. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga dalam dunia, ku sampaikan kini padamu besar kuasa-Nya atasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, meskipun pada saat ini kami belum dapat melaksanakan ibadah seperti biasanya,
tetapi biarlah kiranya kehadiran Tuhan tetap dapat kami rasakan seutuhnya. Persekutuan kami dengan Tuhan dan sesama juga dapat kami rasakan melalui persekutuan kami di tengah-tengah keluarga. Biarlah melalui ibadah yang dilaksanakan secara online ini, kami tetap dapat menghayatinya, dan setiap firman yang kami dengar dapat kami tanamkan di dalam hati kami dan kami wujudkan melalui sikap hidup kami setiap hari. Biarlah kiranya Tuhan juga berkenan untuk menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Pertanyaannya kemudian, mengapa kita diutus? Jawabannya rasanya mudah ya. Tadi kita baca dalam Matius 9 ayat 37. Di situ dikatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itulah kita diutus untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah. Karena tuaiannya banyak, pekerjanya sedikit. Kalau tuaian banyak, pekerja sedikit, kira-kira menyenangkan atau tidak? Kalau kita bayangkan sebuah pabrik, ya kan? Pekerjaannya sedikit, tetapi pekerjanya banyak. Jangankan orang yang mau kerja, orang yang sudah bekerja di pabrik itu bisa jadi kehilangan pekerjaan. Ya, situasi seperti itu ketika kerjaannya sedikit, pekerjaannya banyak, tentu mengkhawatirkan semuanya, baik pemilik pabrik maupun pekerja, karena pekerja bisa kehilangan pekerjaan. Tetapi kalau kerjaannya banyak, sementara pekerjaannya sedikit, buat pekerja kan ini menguntungkan, betul nggak? Karena ada kerjaan banyak, sedangkan pekerjaannya sedikit. Menguntungkan, karena siapapun kalau mau bekerja pasti akan diterima. Syaratnya akan dibuat longgar gitu. Ya.
Kalau mungkin sebelumnya syaratnya harus SMA, sekarang karena pekerjaan banyak dan pekerjaannya sedikit, pasti syaratnya dipermudah. Bahkan nggak punya pengalaman, nggak punya keterampilan. Mungkin yang punya pabrik cuma berkata, tapi mau kerja nggak? Mau, masuk. Betul kan? Karena ada banyak pekerjaan, tapi pekerjaannya sedikit. Jadi kondisi itu sebetulnya menguntungkan buat pekerja. Buat pemilik pabrik mungkin kurang menguntungkan, ya kan? Kalau tadi Tuhan Yesus mengatakan tuayan banyak tapi pekerja sedikit, ini sebetulnya kondisi yang menguntungkan buat kita pekerja. Buat bapak, tuan yang punya tuayan mungkin menyedihkan. Kenapa? Karena ada banyak yang harus dituai, tetapi tidak dapat terlayani. Akan ada banyak tuayan-tuayan itu yang kemudian tidak pernah dituai karena pekerjaannya sedikit. Tapi buat kita sebetulnya ini sesuatu yang menguntungkan. Ya, tadi kalau kerjaannya banyak, pekerjaannya sedikit, pemilik pabrik akan menurunkan syaratnya. Ya, yang penting mau bekerja, nggak punya pengalaman, nggak punya keterampilan, nanti bisa belajar, nanti bisa diperlengkapi. Jadi mirip-mirip gereja ya, waktu cari para pelayan kan, cari para penatua, ya kan? Kenapa? Karena tuayan banyak. Syaratnya apa? Yang penting mau melayani. Gak punya pengalaman, gak punya keterampilan, akan diperlengkapi melalui pembinaan-pembinaan. Bahkan kalau tadi kita baca nih, murid-murid Tuhan Yesus kan disebut secara detail ya kan, siapa saja orang-orangnya. Kalau kita melihat di situ kan murid-murid Tuhan Yesus juga dari berbagai latar belakang, bukan ahli-ahli, bukan orang-orang pandai, bukan orang-orang yang sempurna. Bahkan di situ disebut Matius pemungut cukai yang dianggap berdosa. Disebutkan juga Yudas Iskariot yang kelak kemudian mengkhianati Tuhan Yesus. Ya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Tuhan memanggil murid-muridnya dan mengutus mereka untuk tadi menghadirkan kerajaan Allah. Karena tuayan banyak, pekerjaannya sedikit. Dan Tuhan mengutus dengan pesan kepada mereka. Kita bisa baca di Matius 10 ayat 5 sampai 8. Ya. Kepada ke-12 murid ia berpesan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa maksud dari pesan Tuhan yang pertama ini? Jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota Samaria, tapi kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Ini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada murid-murid ketika mereka diutus untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, jangan pergi dulu ke tempat yang jauh. Nyatakan dulu di lingkungannya, di mana dia berada, orang-orang Israel. Ya kan? Kemudian kalau kita baca Matius 28 ayat 19 yang minggu lalu kita bahas, di situ kan dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Atau kisah para rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di kota di mana mereka berada, dan di seluruh Yudea, di lingkup yang lebih luas, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi itu tugas dari Tuhan. Jangan kita lihatnya cuma sampai ke ujung bumi aja. Jadi kita memperhatikan yang jauh-jauh, sementara yang dekat tidak terperhatikan. Kita melayani masyarakat, sementara keluarga, saudara mungkin ada yang kurang, ada yang butuh, kita nggak tahu. Jadi di sini Tuhan Yesus mau mengingatkan, mulailah dari yang terdekat, dari keluarga, dari teman, dari masyarakat di sekitar kita. Mulailah dari situ kita menyatakan kerajaan Allah. Beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Itu pesan yang kedua. Yang pertama kan jangan menyimpang ke bangsa lain, tapi kepada domba-domba yang hilang dari Israel.
Yang kedua, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kadang ada orang yang suka berkata, sudah dekat dari 2000 tahun lalu nggak datang-datang. Sebenarnya kerajaan sorga sudah datang. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kerajaan sorga sudah datang. Ya, tapi bukan berarti sudah selesai, tetapi sedang berlangsung. Ya, saya bisa bilang saya sudah sekolah. Bisa punya arti bahwa saya sudah menyelesaikan sekolah saya, atau bisa juga berarti saya sudah sekolah tapi belum lulus. Ya kan? Artinya sekolah itu sedang berlangsung. Demikian juga dengan kerajaan Allah. Sudah datang, bukan berarti sudah lewat, tapi sudah datang dan sedang berlangsung. Sampai nanti kesempurnaannya pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kerajaan Allah itu adalah suatu kondisi, suatu keadaan di mana Allah menjadi raja dalam kehidupan umatnya. Itu kan pertama kali diwujudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia taat kepada Bapa sepenuhnya. Tuhan Yesus pada saat itu menghadirkan kerajaan Allah. Lalu kemudian murid-muridnya, orang-orang percaya kan juga lalu taat kepada Allah. Mereka juga kemudian menjadikan Allah sebagai raja di dalam kehidupannya. Ya, kerajaan Allah hadir diawali oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu murid-muridnya, orang-orang percaya, terus sampai kita pada saat ini. Kerajaan Allah sudah hadir, sedang berlangsung. Sampai nanti penggenapannya pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pada saat itu semua makhluk di dunia ini menjadikan Allah sebagai raja dalam kehidupannya. Karena pada saat itu kan akan dipisahkan kambing dari domba. Ya kan? Pada saat itu akan dipisahkan. Yang menjadikan Allah sebagai raja dalam hidupnya akan masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi yang tidak kan akan dibuang. Jadi pada saat itu akan disempurnakan. Sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita masih punya kesempatan untuk ikut masuk sebagai warga kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Dengan tadi menjadikan Allah sebagai raja dalam hidup kita. Dengan mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti dengan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan tadi. Tuhan Yesus kan berkeliling, ya kan? Di Matius 9. Ke rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Itu juga yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-murid untuk melakukan hal yang sama. Pergilah gitu, berkelilinglah. Supaya apa? Supaya tahu juga penderitaan orang lain. Jangan merasa dirinya yang paling malang. Kalau lihat artis-artis kan suka bilang begitu kan. Ini PSBB, kita harus diam di rumah. Buat mereka jadi penderitaan. Mereka udah bosan gitu kan. Mereka sudah nggak sabar, pingin ke mall, pengen nonton di bioskop gitu kan. Itu menjadi kebutuhan buat mereka. Mereka kehilangan pekerjaan karena banyak yang di-cancelkan, event-event yang mengundang mereka. Kalau hanya di rumah memperhatikan dirinya, maka dia akan merasa orang yang paling malang. Tapi pergilah gitu, keluarlah, maka akan melihat banyak orang di luar yang juga punya kebutuhan, punya persoalan, punya masalah, yang bukan cuma pengen ke mall, pengen nonton. Banyak orang di luar yang pengen bayar cicilan, uangnya nggak ada. Pengen dapat tempat tinggal yang lebih baik, pengen makan yang layak. Kalau melihat ke situ kan, maka tadi
tahu gitu. Ada orang yang lebih membutuhkan. Makanya Tuhan Yesus berkeliling, makanya juga Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya untuk pergi, bukan diam di situ. Pergilah gitu, lihatlah, beritakanlah Injil kerajaan sorga, beritakanlah kabar baik. Supaya apa? Supaya orang yang mendengar bisa dikuatkan, bisa dihiburkan. Masih ingat jemaat Smyrna yang kita bahas di persekutuan doa Prapentakosta kemarin? Jemaat Smyrna kan jemaat yang miskin, jemaat yang susah secara lahiriah, tetapi kaya dalam iman. Ya. Karena mereka punya iman, sehingga walaupun kehidupan mereka susah, mereka tetap punya pengharapan. Karena mereka kaya dalam iman, mereka lebih kuat dalam menghadapi persoalan. Karena itu memberitakan Injil Kerajaan Allah menjadi penting, memberitakan kabar baik itu. Lalu kemudian diikuti dengan tindakan kan, melenyapkan penyakit dan kelemahan. Murid-murid kan juga diutus untuk melakukan hal yang sama. Matius 10 ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Itu yang ditugaskan oleh Tuhan kepada para murid. Tapi kan Tuhan tidak hanya memanggil dan mengutus, Tuhan juga memperlengkapi mereka dengan kuasa. Tuhan juga bukan cuma memanggil kita dan mengutus, Tuhan juga memperlengkapi kita dengan kuasa. Untuk apa? Untuk pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan melakukan tindakan-tindakan untuk tadi menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Kuasa yang diberikan kepada kita mungkin tidak seperti kuasa yang diberikan kepada 12 rasul. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan yang sakit, tapi kita bisa menyembuhkan yang sakit hati. Mungkin kita tidak bisa membangkitkan yang mati, tapi kita bisa membangkitkan orang yang harapannya mati. Tuhan memberi kita kuasa untuk itu dan mengutus kita untuk pergi, lihatlah ke sekitar kita, lalu menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah, di mana Allah bukan saja menjadi raja, tetapi Allah juga yang melindungi dan menyertai kita sehingga kita dimampukan untuk menghadapi persoalan hidup kita seperti jemaat di Smyrna. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar, firman yang mengingatkan kami bahwa setiap kami dipanggil dan diutus untuk menyatakan kerajaan Allah. Baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyadari keterbatasan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memperlengkapi kami supaya kami mampu untuk melaksanakan pengutusan dari Tuhan. Menyatakan kerajaan Allah bagi orang-orang di sekitar kami.
Pada saat ini ya Tuhan, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit atau di dalam pemulihan. Karena itu kami mau berdoa untuk Ibu Liana Cahyadi, Ibu Enting, Ibu Helen Pribadi, Ibu Carolina Weru, Dr. Edward, Ibu Mariati, Bapak Joyce Christian, Ibu Lindawati, Ibu Else Iren Wenas, Bapak Stefanus, Bapak Alex Iskandar, Bapak Joni Sigit, Ibu Yunita Wijaya, Ibu Evi Oktoria Kristiani, Ibu Sulastri, Ibu Yuniati, Bapak Endi Winoto, dan juga masih ada saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Biarlah kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan juga dapat mereka rasakan di tengah-tengah sakit penyakit yang sedang mereka alami. Biarlah kiranya mereka tetap dapat bersuka cita untuk kehadiran anak-anak Tuhan di sekitar mereka yang memberitakan kabar baik, yang hadir meringankan sakit penyakit yang sedang mereka alami. Biarlah Tuhan berkenan memberi mereka kesembuhan melalui analisa dokter, obat-obatan yang diberikan, perawatan yang dilakukan. Biarlah semuanya boleh menjadi alat yang Tuhan pakai meringankan sakit penyakit saudara-saudara kami ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan sehingga pemerintah dimampukan untuk dapat melakukan tindakan-tindakan baik pencegahan maupun pengobatan. Biarlah kiranya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait pandemi ini boleh mendapat dukungan dari masyarakat supaya hasil yang diharapkan dapat lebih efektif. Kami berdoa juga untuk dokter-dokter, perawat-perawat yang harus berhadapan langsung dengan virus corona ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberi mereka kekuatan fisik dan kesehatan yang baik sehingga mereka dimampukan untuk dapat menjalankan tugasnya juga dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban, bukan saja yang terpapar virus, tetapi juga menjadi korban karena terdampak ekonomi. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memakai anak-anak Tuhan di sekitar mereka, supaya anak-anak Tuhan dapat hadir menyatakan kerajaan Allah. Bukan saja memberitakan kabar sukacita, tetapi menjadi perpanjangan tangan Tuhan, meringankan beban kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan GKI Pakis Raya khususnya yang harus memikirkan ulang pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh memberi hikmat kepada setiap kami supaya di dalam segala keterbatasan kami tetap dapat menyatakan terang Kristus baik bagi jemaat maupun bagi masyarakat di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop persembahan untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berkat yang kau beri.
Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku. Telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Oleh karena kasih-Mu ya Bapa, kami saat ini bersama-sama boleh hadir di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sungguh ya Tuhan, kami rasakan rahmat dan anugerah-Mu tidak berubah. Engkau tetap setia mendampingi kami ya Tuhan. Melindungi kami, menjaga kami, memelihara hidup kami dalam situasi yang sangat sulit karena pandemi corona. Tuhan pun masih memberikan kepercayaan kepada kami untuk kami berkarya. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi alat Tuhan, bertanggung jawab dengan penuh atas berkat-berkat Tuhan. Mampukan kami juga menjadi saluran berkat Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saat ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepada Tuhan. Kami bawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tidak pernah berhenti-berhenti terhadap Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami majelis jemaat hikmat untuk mengelola, untuk menggunakan berkat ini menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan, agar keberadaan gereja Tuhan dapat dirasakan bagi banyak orang dalam membangun kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Allah Bapa kami Maha Kuasa, kami serahkan doa kami kurang dari para sempurna ini, yang kami mohon dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sungguh inginkan Engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Ini tugasmu, kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Tapi rasakannya penghiburan yang serap, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Talenta pun pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil sungguh ada gunanya, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya